gitu kan? Atau ada juga yang mungkin mengklaim, wah, jangan-jangan bahasa Ambon, bahasa Batak, ya. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bersama, ya, kita tahu bersama bahwa sekarang ini ada begitu banyak, ya, sekali lagi ada begitu banyak, itu mungkin ada jutaan, ya, ada jutaan bahasa yang ada di seluruh muka bumi ini. Nah, kalau saudaraku di seluruh bumi ini ada begitu banyak suku, ada begitu banyak bangsa, lalu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, bahasa apakah yang digunakan oleh manusia pada zaman ketika kitab suci dicatat dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 ini? Ya. Di mana di sana dituliskan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ya. Tentunya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir dengan nalar kita, dengan logika kita, jika manusia itu punya satu bahasa dan satu logat, pasti akan mudah untuk kita bisa tebak. Ya. Mudah kita menebak bahasa apa yang digunakan. Pasti bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang dibawa oleh nenek moyang turun-temurun. Sekali lagi saudaraku, bahasa yang digunakan oleh nenek moyang itu turun-temurun. Saya percaya setiap suku ini ada nenek moyangnya, ya, yang kemudian beranak pinak, lalu kemudian mengajarkan bahasa itu turun-temurun kepada keturunannya. Ya, mungkin di Orang Toba sana ada nenek moyangnya, ya. Di Tapanuli sana ada nenek moyangnya, di Sanger sana ada nenek moyangnya. Lalu kemudian ini diajarkan turun-temurun. Turun-temurun dari ke anaknya, ke cucunya, ke cecenya, ke cicitnya, dan seterusnya. Sehingga bahasa itu akan terus dipertahankan. Ya. Nah, untuk kita mengetahui bahasa apa yang digunakan oleh manusia di zaman itu, di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama, maka berarti kita harus kembali dulu terlebih dahulu kepada nenek moyangnya. Siapakah nenek moyang, ya, daripada orang-orang atau leluhur daripada orang-orang yang ada dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 itu? Tentunya tidak lain, leluhur mereka, nenek moyang mereka itu tidak lain adalah Adam dan Hawa. Nah, ya, Adam dan Hawa. Lalu kemudian saudaraku, lalu berarti yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, berarti Adam dan Hawa itu menggunakan bahasa apa? Apakah yang digunakan untuk berkomunikasi, baik berkomunikasi Adam dan Hawa sebagai makhluk ciptaan, ya, dan manusia berkomunikasi dengan Tuhan? Bahasa apakah yang digunakan? Ya. Ini masih kita pakai tanda tanya dulu, saudara. Ini masih rahasia dulu. Jadi kita pakai dulu namanya bahasa Tuhan. Ya. Jadi yang digunakan oleh Adam dan Hawa untuk berkomunikasi saat itu adalah bahasa Tuhan. Bahasa yang dikaruniakan oleh Tuhan, bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.
Dimana kalau manusia berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada manusia, manusia itu mengerti. Ya. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada manusia, manusia mengerti. Kalau Tuhan mah nggak usah kita tanya. Jangankan kita bicara, hati kita aja dia tahu. Kita belum ngomong saja Tuhan sudah tahu. Tetapi dari posisi manusia, bagaimana supaya bisa manusia itu mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan? Maka Tuhan harus berbicara kepada mereka. Tuhan harus sampaikan kepada mereka. Nah, bahasa apa yang digunakan Tuhan untuk berbicara dengan manusia, Adam dan Hawa di waktu itu? Bahasa Tuhan. Nah, ya. Jadi bahasa Tuhan ini saya masih kasih rahasia dulu. Nanti kita akan lihat bahasa Tuhan yang dimaksud itu adalah bahasa apa sebenarnya. Apakah bahasa Indonesia? Apakah bahasa Inggris? Apakah bahasa Yunani? Ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Maka kalau kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-11, ya, kita kembali lagi kepada pasal tadi yang ke-11. Kalau kita baca ayat yang kedua dan seterusnya, ya, kita akan melihat di situ, kita akan mendapatkan di situ ada sebuah kisah tentang berkumpulnya umat manusia di sebuah tanah datar yang disebut Sinear. Ingat saudaraku, ada sekumpulan orang yang berkumpul, yang berkembang biak, yang membangun kota di sebuah dataran, di dataran Sinear. Ingat saudara, dataran Sinear. Di bawah pimpinan yaitu Nimrod. Nimrod ini adalah seorang keturunan dari yang namanya Ham. Kita tahu bahwa seluruh bangsa ini ketika bumi dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Ya, sekali lagi saudara, ketika Tuhan menghukum bumi, membaharui, membersihkan bumi karena saat itu bumi sudah begitu jahat, maka Tuhan membersihkan, Tuhan menghukum bumi dengan mendatangkan air bah. Maka semua manusia saat itu mati. Yang tersisa yang diselamatkan hanya Noah atau Nuh dan keluarganya. Satu keluarga, ya, yaitu berisi 8 orang. Noah dan istrinya. Kemudian 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, beserta dengan menantu-menantunya. Jadi seluruh negeri ini yang sampai sekarang ini ada, ini asal muasalnya dari 3 generasi ini. Sekali lagi saudara, seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, itu berasal dari 3 generasi ini. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nimrod ini saudaraku yang berada, ya, yang berkembang biak, yang membangun kota di dataran Sinear, dia ini berasal dari yang namanya keturunan Ham. Ya. Lalu singkat cerita, dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu, mereka sepakat mendirikan sebuah kota yang mempunyai menara yang puncaknya direncanakan akan sampai ke langit untuk membuat sebuah nama dan agar mereka jangan tercerai-berai. Tetapi Bapa Yahweh menghentikan usaha itu dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tercerai-berai dan pergi ke seluruh penjuru bumi.
dan mereka pergi berkelompok-kelompok sesuai dengan bahasa yang mereka miliki masing-masing. Akhirnya proyek besar yang mereka bangun, yaitu membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, itu gatot alias gagal total. Maka dari sinilah kita melihat, ya, dari sini kita melihat asal muasal bahasa-bahasa itu muncul. Sekali lagi, waktu saudaraku leluhur Sem, Ham, Yafet, mereka masih memiliki satu bahasa, yaitu bahasa yang digunakan, bahasa yang diajarkan turun-temurun oleh leluhur mereka, oleh nenek moyang mereka, yaitu sejak Adam dan Hawa. Sampai kepada Sem, Ham, dan Yafet, itu masih terbawa, masih mereka menggunakan satu bahasa. Sejak peristiwa Menara Babel, sejak peristiwa Nimrod ini, Tuhan kacaukan bahasa itu, sehingga akhirnya menjadi banyak bahasa. Ya, sekarang yang muncul pertanyaan begini saudaraku. Ya, yang muncul pertanyaan, makanya arti dari Babel itu adalah kacau balau. Nah, muncul pertanyaan begini. Apakah ketika Tuhan itu mengacaukan bahasa, ya, atau memecah-mecahkan bahasa, membagi-bagikan bahasa, waktu orang-orang yang ada di dataran Sinear, apakah bahasa yang dari semula ini bahasa Tuhan tadi, bahasa turun-temurun tadi yang dibawa Adam dan Hawa, apakah saat itu hilang? Ya. Misalnya contoh begini. Tadinya kan di kota itu taruhlah ada 100 orang. Ya. Taruhlah ada 100 orang. Tadinya saudaraku, ya, dari 100 orang itu, ya, 100 orang itu Tuhan kacaukan saudaraku, bahasa itu jadi pecah jadi 100. Ya. Dari bahasa yang nenek moyang tadi taruhlah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhannya justru jadi hilang. Tapi diganti dengan bahasa yang baru semua. Nah, apakah begitu? Lalu kemudian ada pemikiran yang kedua begini. Apakah dari 100 orang tadi, waktu Tuhan mengacaukan atau memecah belah yang namanya bahasa mereka, lalu kemudian yang satu dari 100 itu tetap menggunakan bahasa Tuhan, sementara yang 99 ini menggunakan bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang baru. Ya. Atau kemudian yang ketiga, ya, bahwa ternyata saudara, ya, kita bisa melihat di dalam kitab suci tercatat bagaimana sebenarnya, ya, yang dikacaukan bahasa oleh Tuhan itu bukan dari semua orang. Sekali lagi saudara, perhatikan baik-baik, yang dikacaukan oleh Tuhan bahasa zaman itu, saat itu, di Kejadian pasalnya yang ke-11, bukan bahasa dari semua orang yang hidup di zaman itu, bukan. Tetapi cuman orang-orang yang hidup, yang tinggal, yang berkembang biak, yang ada di dataran Sinear. Ya. Sementara saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa mereka dikacaukan bahasanya? Karena tujuan mereka adalah mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mereka mau pingin cari nama. Ya. Tetapi saudara-saudaraku, dalam Kejadian 10 ayat 30, mari kita lihat sama-sama. Tolong Bapak Ibu Saudara buka dan ikuti ini. Kejadian 10 ayat yang ke-30, ternyata saudara ada kelompok
yang tidak bergabung dengan mereka yang tetap tinggal di pegunungan. Ya, kelompok apakah dia? Siapakah dia? Dan keturunan mana dia? Firman Tuhan katakan, saudaraku, ayat yang ke-30 Kejadian 10. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara akan menemukan disinilah saudaraku Sem dan keluarganya, Sem dan keturunannya, mereka beranak pinang dan mereka berkembang biak. Jadi kalau saudara-saudaraku keturunan dari Ham tadi itu dia ada di dataran, itulah yang dikacaukan Tuhan bahasanya. Tetapi saudaraku, bahasa daripada keturunan Ham itu tetap terjaga. Keturunan dari Sem itu tetap terjaga. Bahasa yang mereka gunakan, yang dipergunakan oleh nenek moyang, oleh leluhur mereka dari sejak Adam dan Hawa, terus seterusnya sampai kepada Noah, sampai kepada Sem, itu tetap terus terjaga, saudara. Ya, itu terus terjaga. Ya, kalau saudara baca Kejadian 10 dari ayat yang ke-22, supaya saudara melihat secara utuh. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa mula-mula umat manusia yang berasal dari Adam, yang dipergunakan oleh Adam dan Hawa, itu terus terpelihara sampai kepada keturunan yang namanya Sem. Ya, sampai kepada keturunan Sem. Karena apa? Karena keturunan Sem itu, saudaraku, mereka tidak ikut dengan kelompok orang-orang dari keturunan Ham yang bahasanya dikacaukan, yang ada di Babel atau di dataran Sinear. Ya. Lalu muncul pertanyaan berikut. Lalu bahasa apakah yang digunakan oleh Sem? Bahasa apakah yang digunakan oleh Sem dan keturunannya untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Karena bahasa itulah yang digunakan oleh Adam dan Hawa untuk mereka berkomunikasi. Dan bahasa itulah yang digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa dan keturunannya. Bahasa yang dimaksud tidak lain adalah bahasa Semitik. Sekali lagi saudaraku, bahasa Semitik, atau yang lebih dikenal dengan bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Semitik atau yang lebih dikenal dengan bahasa Ibrani. Ya, dari kata Eber. Ya, dari kata Eber. Kalau saudara lihat dari silsilah, maka saudara akan menemukan dari keturunan Sem ada Arfaksad, ada Selah, kemudian ketemulah namanya Eber. Jadi saudara-saudaraku, bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, bahasa yang digunakan oleh Adam untuk berkomunikasi dengan Hawa, bahasa yang digunakan oleh Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-1, itu tidak lain adalah bahasa Semitik, atau yang sekarang dikenal dengan bahasa Ibrani. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan kita itu pun, ya, juru selamat kita itu pun
sebagaimana yang dikatakan oleh Kisah pasalnya yang Yohanan pasal yang keempat di sana. Bahwa kamu menyembah kepada apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah kepada apa yang kami kenal. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi Sang Mesias kita itu, Sang Juru Selamat kita itu, dia datang dari bangsa Yahudi. Nah, kalau dia datang dari bangsa Yahudi, maka tidak mungkin namanya itu Yunani. Karena dia datang dari bangsa Yahudi, maka tidak mungkin, saudaraku, namanya itu dari Aram. Karena datangnya dari bangsa Yahudi, tidak mungkin namanya itu berasal dari Inggris dan yang lain-lain. Ya. Sehingga kami meyakini betul bahwa nama Mesias, Sang Juru Selamat yang datang ke bumi ini, Sang Firman yang menjadi manusia, Putra Elohim yang disalibkan itu, sebagai domba Paskah yang sempurna itu, secara kemanusiaan dia adalah orang Yahudi. Dan kalau dia adalah orang Yahudi, tidak mungkin, saudara, dia bernama Aram, dia bernama Yunani, dia bernama Inggris. Orang Yahudi, kalau saudara baca di dalam kitab Kisah pasalnya yang keempat, ya, saudara akan menemukan di sana bagaimana janda-janda, ya, bagaimana janda-janda, kan di zaman rasul-rasul itu ada pelayan-pelayan meja, ada pelayan-pelayan diakonia. Yang memang tugasnya itu, tugas pelayanannya itu adalah untuk memperhatikan mana yang menjadi bagian janda-janda dan kemudian anak-anak yatim piatu. Ya. Nah, saudara-saudara, ada hak-hak daripada janda-janda yang terabaikan. Nah, kenapa hak daripada janda-janda ini terabaikan? Janda yang terabaikan ini adalah janda-janda yang secara keturunan mereka adalah orang Yahudi, tetapi mereka sudah tidak tahu berbahasa Yahudi. Mereka sudah tidak tahu berbahasa Ibrani. Jadi yang mereka tahu hanya bahasa Yunani. Bayangkan orang Yahudi saja, tetapi nggak tahu bahasa Ibrani, hanya tahu bahasa Yunani, itu aja, saudara, hak mereka itu, saudara, ditahan. Diperlakukan berbeda. Ya. Apalagi kalau anak mereka, orang Yahudi asli, mau dikasih nama Yunani, sangat tidak mungkin. Ya. Sangat tidak mungkin. Kan banyak sekarang begitu, kayak saya orang Sanger. Bapak saya orang Tagulandang, mama saya orang Siau. Tapi saya sendiri nggak tahu bahasa Sanger. Ya, kira-kira begitu. Nah, di zaman rasul-rasul, ada orang-orang Yahudi, banyak orang Yahudi yang sudah tidak tahu bahasa Ibrani. Bahasa bangsanya sendiri. Nah, orang-orang seperti begini, saudaraku, sama orang Yahudi asli, suka disepelekan. Jadi kalau kita nalar, kita jalan, kita akan berpikir nggak mungkin nama Mesiasnya itu adalah Yunani, Aram, Inggris, dan lain-lain. Sehingga kami meyakini bahwa nama asli daripada Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu, dia bukan Yesus, dia bukan Yeshua, dia bukan Jesus, dia bukan Yesus, tetapi nama aslinya adalah Yahshua atau Yahoshua, ya, yang artinya Yahweh penyelamat. Ya.
Nah, jadi sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada soal masalah bahasa tadi. Dalam kitab suci kita, sedikit lagi saudara, di mana di sana sudah dinubuatkan bahwa Yeshua itu dia akan memerintah sebagai raja di dalam kerajaan milenium, yaitu di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Siapa yang memerintah sebagai raja? Dialah Yeshua HaMasiah. Dari mana dia akan memerintah? Tentunya dari bait suci, karena itu adalah tahtanya. Ya. Lalu yang jadi pertanyaan untuk kita semua, ya. Lalu kemudian di dalam kerajaan milenium itu, bahasa apakah yang nanti akan digunakan oleh orang-orang, oleh umat-umat yang kudus? Ya, baik mereka yang hidup, yang masih bertahan saat itu, bahkan mereka yang mati di dalam Tuhan, yang dibangkitkan oleh Tuhan, dihidupkan kembali untuk menikmati kerajaan bersama dengan Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya meyakini yang digunakan saudaraku bahasa saat Yeshua memerintah saat itu hanya satu. Bahasa apa? Bahasa Tuhan yang awal. Ketika bahasa yang dipakai oleh Tuhan sendiri waktu dia berkomunikasi dengan manusia yang dia ciptakan. Bahasa itu juga yang akan dia gunakan ketika dia memerintah sebagai raja di dalam kerajaan milenium. Ya. Lalu bahasa apa yang dimaksud? Tidak lain itu adalah bahasa Semitik, atau yang lebih dikenal dengan bahasa Ibrani. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, wah, bagaimana dong kalau kita tidak tahu bahasa Ibrani? Nanti kita tidak masuk dalam kerajaan milenium. Apakah kita mesti belajar bahasa Ibrani dulu? Oh no, saudara. Ya. Kita tidak harus menguasai. Belajar itu perlu untuk kita mengetahui. Ya, sekali lagi saudaraku, untuk kita menguasai itu, no, bukan itu maksudnya. Tetapi belajar itu perlu. Ya, misalnya saya kasih contoh, Hosana. Kayak tadi kita nyanyi lagu kan, mari kita sambut sang raja. Teks aslinya kan begini, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nah, karena selama ini kita tahu Hosana itu artinya hampir mirip dengan haleluya. Arti Hosana itu coba aja tanya kepada orang Kristen pada umumnya. Apa sih artinya Hosana? Hosana itu artinya katanya ya pujilah Tuhan. Coba aja tanya. Padahal Hosana itu saudaraku bukan artinya pujilah Tuhan. Hosana dalam kitab suci selalu dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Makanya waktu Yeshua mau turun, mau datang masuk ke Yerusalem, ya, orang-orang menyambut dia, ya, mereka melepaskan jubah mereka, ya, mereka taruh di jalan-jalan, mereka lambaikan lulaf, mereka lambaikan palem sambil mereka berteriak apa? Hosana anak Daud. Kalau ada kalimat anak Daud, berarti mereka meyakini bahwa dia itulah Mesias yang dijanjikan. Ya. Arti daripada Hosana anak Daud tidak lain adalah selamatkan kami anak Daud. Jadi arti Hosana itu adalah selamatkan. Ya. Selamatkan kami. Itu arti Hosana. Nah, jadi kembali lagi, kita nggak perlu, saya aja sebagai pendeta nggak bisa menguasai apa bahasa Ibrani, sangat sulit saudara. Ya, tetapi sedikitnya kita mengerti sedikit-sedikit. Belajar toh itu tidak salah. Ya, dan belajar itu pun tidak pernah mengenal umur. Lalu saya lanjutkan, lalu bagaimana kita bisa masuk
di dalam kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Sementara bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Semitik yang kita kenal dengan bahasa Ibrani. Inilah kemahakuasaan Tuhan, di mana kata firman Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu ketika dia bangkitkan, maka dia akan ubah dalam sekejap mata. Dia akan berikan tubuh yang baru, maka dia juga akan memberikan tentunya bahasa yang baru. Ya. Sekali lagi saudaraku, dia akan memberikan kita tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, dan tentunya dengan bahasa yang baru, bahasa Tuhan yang akan nanti Yeshua pakai ketika dia memerintah sebagai raja. Dan itu pasti otomatis. Yang saya mau garis bawahi yang terakhir saudaraku, yang perlu kita waspada di sini. Jadi yang perlu kita waspada ini yang saya mau garis bawahi. Jadi kita nggak harus belajar sampai kita menguasai. Ya, saya jujur saja menguasainya paling kata-kata tertentu saja saudaraku. Ya, kosakatanya masih sangat sedikit. Tetapi yang kita perlu waspada ini kalau kita berkaca daripada perjalanan sejarah gereja. Ketika sejak Yeshua disalibkan kita tahu, maka saat itu murid-murid para rasul, para pengikut Yeshua HaMasiah selalu dikejar-kejar untuk ditangkap dan dibunuh. Ya. Sekali lagi saudaraku, ditangkap dan dibunuh. Saya nggak akan menceritakan perjalanan sejarah gereja terlalu panjang, saya akan langsung lompat saudaraku. Ya. Lompat langsung kepada kebencian. Kebencian penguasa saat itu saudara, ya, yaitu Romawi sebagai penjajah saat itu terhadap yang namanya bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi ini kalau dulu kan dari sejak rasul-rasul cuman para pengikut Yeshua, para pengikut Mesias ini yang dikejar, yang dibenci. Nah, yang dibenci mereka baik boleh orang Yahudi sendiri yang belum menerima Mesias, termasuk juga oleh pemerintah penguasa saat itu. Berjalan dengan waktu, seluruh orang Yahudi dibenci oleh pemerintah penguasa saat itu. Ya, sehingga itu berdampak sampai ketika kekristenan ini, ya, sudah mulai masuk menyebar. Menyebar bukan hanya lagi di kalangan yang namanya orang Yahudi, tetapi saudaraku sudah mulai menyebar luas. Ya, sampai sudah mulai masuk kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ada kecenderungan ketika orang-orang sudah menerima imannya orang Yahudi, maka mereka punya kebiasaan-kebiasaan mirip dengan orang Yahudi. Sehingga orang-orang yang sudah menerima Mesias, menerima imannya orang Yahudi, karena dianggap mirip dengan orang Yahudi, ini tidak lupus dari yang namanya aniaya. Mereka bukan hanya sekedar dikucilkan, tetapi mereka juga saudaraku ikut dianiaya, mengalami penderitaan. Sehingga akhirnya berjalan dengan waktu ada ketakutan daripada kelompok-kelompok orang percaya yang sudah terima namanya Mesias. Takut untuk dianiaya, takut untuk dibunuh. Sehingga akhirnya mereka mulai menyatakan diri bahwa mereka bukan lagi Yahudi. Mereka berbeda agama mereka, agama Kristen berbeda dengan agama Yahudi. Jadi mulai saat itu segala atribut-atribut keyahudian, segala perayaan-perayaan keyahudian itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Kristen di zaman itu. Supaya tidak terkesan bahwa mereka bagian dari orang Yahudi. Yang tadinya talit, yang tadinya pakai tudung, yang tadinya perayaan kayak orang Yahudi, ini semua sudah ditinggalkan. Sampai pada akhirnya puncaknya ya kita tahu sendiri. Bagaimana akhirnya ibadah minggu itu dikukuhkan, ibadah Natal itu dikukuhkan, dan yang lain-lain. Ya,
Sementara perayaan-perayaan Yahudi itu semua ditinggalkan, dibuang. Cuman karena ketakutan, dianiaya, menderita, dan akhirnya dibunuh. Padahal Yeshua sudah ingatkan dan tekankan. Karena mereka belum ada perjanjian baru seperti kita sekarang, saudara. Makanya kita lebih bersyukur. Yeshua bilang, siapa yang takut kehilangan nyawanya, justru dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia justru akan memperolehnya. Itulah sebabnya yang saya mau garis bawahi, jangan sampai kita justru ada antisemitik. Jangan ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, spirit yang anti Yahudi. Pokoknya saya nggak mau yang berbau-bau Yahudi. Saya nggak mau yang berbau-bau Israel itu, saya nggak mau. Nah, ini yang antisemitik, ini yang bahaya. Ini spirit daripada Kristen mula-mula yang menyimpang. Dan itu semua ada dalam catatan kelam gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak perlu memang, bukan tidak perlu, tidak harus ya menguasai yang namanya bahasa Ibrani, ya, bahasa Semitik. Tetapi kalau mau belajar, ya toh juga boleh. Yang penting di sini yang saya garis bawahi, jangan kita anti dengan yang berbau-bau Yahudi, yang berbau-bau Israel, yang berbau-bau Ibrani. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan orang Ibrani. Bapak Yahweh kiranya memberkati kita semua. Biarlah kita terus diberikan pengetahuan sorgawi untuk semakin memperkaya wawasan kita. Mari kita sama-sama